Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua kelas 9 yang Ibu cintai. Apa kabar kalian? Ibu berharap kalian tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan bersemangat, meskipun kita sudah setahun melakukan pembelajaran jarak jauh seperti ini. Tapi Ibu percaya dan Ibu yakin, kalian adalah anak-anak terpilih. Kalian adalah anak-anak hebat yang bisa belajar dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Selamat juga kepada kalian yang sudah melakukan penilaian akhir tahun minggu lalu. Semoga hasilnya memuaskan ya. Selamat datang kembali di kelas seni budaya. Dan ini adalah materi kita yang terakhir sebelum kalian melakukan ujian sekolah nanti. Materi kita yang baru yaitu ensemble lagu populer. Kalau kalian ingat-ingat, kalian pasti sudah pernah mendengar kata ensemble. Kira-kira siapa yang masih ingat ya? Baiklah, untuk mengingatkan kembali ingatan kalian, kita akan membahas sedikit demi sedikit apa itu ensemble lagu populer. A. Jenis musik ensemble. Ensemble adalah penyajian musik oleh beberapa orang atau kelompok dengan menggunakan berbagai jenis alat musik yang mengandung unsur melodis, ritmis, ataupun harmonis. Berarti, jika kalian melihat ada 3 orang atau 4 orang atau berkelompok yang sangat banyak memainkan berbagai jenis alat musik, itu merupakan ensemble. Nah, kenapa kita katakan ensemble lagu populer? Berarti ensemble itu kan memainkan atau penyajian musik secara berkelompok dengan alat musik ritmis, harmonis, ataupun melodis. Nah, berarti ensemble lagu populer menyajikan musik tetapi membawakan lagu populer. Itu maksud dari materi kita minggu ini. Nah, mengingat kembali, kalian pasti bingung nih, apa ya itu melodis? Apa itu ya harmonis, ritmis? Nah, kalau kalian ingat kembali, di kelas 7 ini juga sudah dibahas. Dan Ibu berharap kalian masih ingat apa itu melodis, harmonis, dan ritmis. Baiklah, untuk mengingat kembali, mari kita baca slide berikut ini. Alat musik melodis. Kata kuncinya kalian harus ingat melodi. Kalau dikatakan melodi, berarti ada nada yang dikeluarkan. Contoh nada kan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi ketika kalian memainkan sebuah alat musik tersebut dapat mengeluarkan nada do, re, mi, fa, sol, la, si, atau do yang oktav. Makanya dikatakan alat musik melodis adalah alat musik yang dapat menghasilkan nada atau melodi secara lengkap. Contohnya biola atau trompet. Dan banyak contoh lainnya. Tentu kalian bisa menyebutkan apa-apa saja ya alat musik yang termasuk dalam kelompok alat musik melodis. Yang kedua, alat musik harmonis. Kata kuncinya harmoni. Harmoni itu berarti enak didengar, bahasa yang sederhananya seperti itu. Yaitu alat musik yang dapat menghasilkan lebih dari satu nada secara bersamaan. Atau yang sering kita sebut dengan sebutan akord. Nah, kalau kalian bisa main keyboard nih, atau bisa main gitar, pasti kalian pernah mendengar yang namanya kunci C, kunci G. Nah, kalau kalian disuruh memainkan kunci C atau akord C, pasti itu kalian membunyikan 3 nada secara bersamaan. Nah, walaupun nada itu dibunyikan secara bersamaan, tapi dia terdengar enak di telinga. Dia terdengar selaras, harmonis di telinga. Itulah kenapa dikatakan harmonis. Nah, contohnya itu, kalau kalian punya keyboard di rumah atau punya pianika, coba bunyikan nada do, mi, dan sol secara bersama-samaan. Atau mungkin kalian sudah menomori pianika kalian dengan angka 1 sampai 7. Nah, kalian tinggal tekan angka 1, 3, dan 5 atau do, mi, sol.
secara bersamaan dan pasti bunyinya terdengar indah di telinga. Contoh alat musik harmonis yaitu gitar, piano, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi dan Ibu yakin kalian pasti bisa menyebutkan alat-alat musik harmonis lainnya. Nah, yang ketiga adalah alat musik ritmis. Kata kuncinya adalah ritmik atau ritme, irama. Kalian pernah nggak mendengar bunyi seperti ini di sebuah lagu? Nah, kalau kalian pernah mendengar seperti itu di sebuah lagu, itulah yang dinamakan ritme atau ritmik atau irama. Nah, alat musik yang dapat menghasilkan bunyi seperti itu dikatakan alat musik ritmis, yaitu yang tidak menghasilkan nada atau melodi. Jadi dia fungsinya sebagai pengatur tempo dan juga ritme atau irama. Contohnya nih gendang, rebana, atau drum. Coba kalian mainkan gendang atau kalian mainkan rebana dan drum. Itu tidak ada nada do-nya, tidak ada nada mi-nya, tidak ada nada sol-nya. Dia hanya mengeluarkan nada yang sama semua. Hanya seperti ini. Nah, itulah yang dinamakan alat musik ritmis. Jadi, suara yang dikeluarkan dari alat musik itu hanya berupa ritme. Tidak ada nada do, re, atau mi. Sama aja nadanya. Nah, sekarang kalian sudah ingat kembali ya, apa itu alat musik melodis, apa itu alat musik harmonis, dan apa itu alat musik ritmis. Nah, penyajian musik ensemble dibagi menjadi ensemble yang sejenis dan juga ensemble campuran. Dari bahasanya kalian juga pasti sudah tahu kenapa disebut ensemble yang sejenis. Berarti penyajian musiknya dengan alat yang sejenis. Betul sekali. Contohnya, kelas 9A menyajikan musik lagu populer Melukis Senja. Semua alat musik yang digunakan adalah alat musik recorder. Nah, berarti 9A menyajikan musik Melukis Senja dengan ensemble yang sejenis yaitu recorder. Kemudian 9C membawakan lagu populer Aku Yang Tersakiti dengan menggunakan alat musik pianika. Berarti kelas 9C menyajikan musik atau melakukan ensemble musik populer dengan alat musik yang sejenis. Kemudian ensemble campuran. Nah, berarti dicampur-campur nih, di mix. Ada gitar, ada pianika, ada gendang, ada gitar mungkin. Nah, itulah kenapa dikatakan ensemble campuran. Berarti kalau kelas 9E menyajikan sebuah lagu populer dalam bentuk ensemble musik. Si A misalnya memainkan gitar, si B memainkan pianika, si C memainkan rebana. Berarti mereka sedang menyajikan musik ensemble campuran. Sampai di sini, Ibu percaya kalian pasti sudah paham. Perhatikan gambar berikut. Nah, kalau tadi sudah Ibu jelaskan perbedaan ensemble sejenis dan campuran, dari gambar ini tentu kalian sudah bisa membedakan gambar mana yang sejenis dan campuran. Coba dijawab dalam hati nih, atau bisa dijawab kencang-kencang di rumah masing-masing. Gambar 1 itu ensemble. Iya, ensemble yang campuran. Betul. Nomor 2 itu ensemble sejenis, yaitu ensemble gitar. Jadi semua pemain yang ada dalam gambar ini, foto ini, semua memainkan alat musik gitar. Gambar 3, ini sepertinya kalian waktu kelas 7 ya. Ini ensemble yang campuran, betul sekali, karena ada yang main gitar, ada yang main kajon, ada yang main pianika, ada yang main recorder.
Kemudian di gambar nomor 4 itu adalah ensemble. Ya, sejenis karena semua mereka memainkan alat musik gesek. Ada violin, ada kontrabas, dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini kalian sudah paham apa itu ensemble yang sejenis dan juga ensemble yang campuran. Perhatikan partitur berikut. Ini namanya partitur. Jadi kalau di buku kalian melihat gambar seperti ini namanya partitur. Nah, judulnya adalah Bendera, dipopulerkan oleh Coklat dan diaransemen ARR berarti artinya aransemen. Diaransemen oleh Siti Masrifah. Nah, di sebelah kiri kalian akan melihat tulisan Do sama dengan F 4/4. Do sama dengan F berarti itu adalah kunci. Atau lagu Bendera ini dibawakan dari tangga nada F. Kemudian 4/4 berarti birama. Berarti lagu Bendera ini dimainkan dalam bentuk birama 4/4. Dan allegro agitato dalam kurung 155 berarti ini adalah tempo dalam menyanyikan lagu ini. Allegro itu cepat. Makanya di situ dituliskan 155 itu cepat temponya. Kalian pasti tahu lagu ini karena ini adalah band yang populer juga, dipopulerkan oleh Coklat. Nah, kalau kalian lihat dalam partitur ini, di atas ada tulisan soprano recorder 1. Kemudian di bawah dituliskan soprano recorder 2. Terus kemudian di bawahnya lagi S rec 1. Di bawahnya lagi S rec 2. Kalau kalian perhatikan, itu nama alat musik yang akan memainkan melodi-melodi di samping kanannya ini. Jadi yang memainkan lagu ini hanya ada satu instrumen, yaitu recorder. Betul sekali. Tapi ada yang recorder 1, ada yang recorder 2, ada yang recorder 3 mungkin, ada yang recorder 4. Nah, ini contoh partitur ensemble yang sejenis. Betul sekali. Nah, ini kita masuk ke partitur yang berikutnya nih. Ini Laskar Pelangi. Pasti dari kelas 9A sampai 9H pasti tahu ini lagunya. Dipopulerkan oleh Niji dan diaransemen kembali oleh Siti Masrifah. Nah, ini beda lagi kuncinya. Kalau tadi lagu Bendera dari Do sama dengan F, kalian lihat di sini, Ibu akan tuliskan. Kalau tadi di Bendera, kuncinya itu dari Do sama dengan F, di sudut sebelah kiri paling atas, kalian akan lihat kunci yang berbeda. Ini dimulai tangga nadanya dari Do sama dengan C, tetapi dengan birama yang sama, 4/4. Nah, dan temponya berubah lagi dari lagu Bendera tadi. Lebih lambat dibandingkan Bendera tadi. Ini temponya allegretto dalam kurung 90. Jadi kalau kalian punya keyboard di rumah, di situ bisa juga diatur tempo berapa yang kalian mau. Bisa 70, bisa 80, bisa 85, sesuai dengan lagu yang kalian mainkan. Nah, di partitur ini kalian akan melihat ada beberapa instrumen yang harus dimainkan. Bisa sebutkan satu persatu apa yang kalian lihat dalam partitur ini? Yang paling atas itu alat musik? Ya, violin atau biola. Kemudian di bawahnya lagi soprano recorder. Di bawahnya lagi ada pianika. Dan yang paling bawah, ini boleh Ibu besarkan. Sebenarnya ini ada di buku paket kalian. Kalian boleh melihat untuk melihat lebih jelas. Nah, paling bawah itu adalah alat musik ritmis. Nah, yang paling bawah itu adalah finger cymbal. Cymbal
Kalau di marching band juga pasti kalian sudah mengenal, semacam lempengan gitu, atau di drum juga sama. Jadi, yang paling bawah itu adalah finger cymbal. Untuk jelasnya kalian boleh lihat di buku paket bab 12, ada partiturnya lengkap. Nah, coba kalian pikirkan kira-kira apa yang membedakan alat musik violin, soprano recorder, pianika, dan finger cymbal. Tentunya ini kalian pasti sudah tahu ini adalah ensemble yang campuran, betul sekali. Coba kalian pikirkan apa yang membedakan antara alat musik violin, recorder, pianika, dan cymbal. Ya, untuk supaya lebih jelasnya, supaya tidak berlama-lama, Ibu akan jelaskan. Kalau kalian lihat di baris terakhir, di finger cymbal, itu tidak ada garis berlima atau garis paranada. Kita sebut garis paranada. Contohnya Ibu akan buat di sini. Ini nih. Ini tidak sama dengan garis yang ditempati oleh soprano recorder yang ini. Kalau di soprano recorder itu ada 5 garis atau yang kita sebut dengan garis paranada. Kalau di cymbal dia hanya 1 garis. Hanya 1 garis yang mentempat notasi-notasi ini. Nah, itu yang membedakan antara alat musik melodis, alat musik harmonis dengan alat musik ritmis. Jadi kalau di partitur, alat musik ritmis itu kan tadi Ibu katakan tidak ada nadanya, tidak menghasilkan nada do, tidak menghasilkan nada re, sama aja. Jadi, supaya alat musik ritmis ini bisa dimasukkan ke dalam partitur, hanya dibuat 1 garis dan dia tidak ada kunci seperti kunci G ini nih. Pasti kalian lihat di buku paket kalian hanya simbal yang tidak menggunakan simbol seperti ini. Itu menandakan simbal itu adalah alat musik ritmis, tidak ada nada. Coba kalian pukul pintu di rumah dengan pelan ya. Kalian pukul atau panci, ada nggak nadanya? Do, nggak ada. Nadanya pasti bakalan sama, akan sama semua. Nah, itulah dikatakan kenapa alat musik ritmis itu tidak mengeluarkan nada atau melodi atau not. Sampai sini paham ya? Ya, begitulah penjelasan dari partitur Laskar Pelangi ini. Jadi, kalau nanti Ibu buat soal membedakan yang mana partitur untuk alat musik melodis atau alat musik ritmis dengan harmonis, kalian sudah tahu membedakan, oh kalau ritmis itu kan tidak mengeluarkan nada, berarti garis paranadanya itu hanya 1. Nah, itu yang perbedaan yang sangat mencolok antara alat musik melodis, harmonis dengan yang ritmik. Jadi nanti kalian harus benar-benar memperhatikan yang mana yang disebut dengan aransemen alat musik ritmis. Ya, demikianlah pembelajaran kita minggu ini. Ibu berharap jika kalian punya pertanyaan yang mau ditanyakan kepada Ibu, boleh menghubungi Ibu dan boleh bertanya, kita berdiskusi bersama-sama supaya kita lebih memahami apa yang sedang kita pelajari hari ini. Sekian dan terima kasih, dan Ibu berharap kalian tetap dalam keadaan sehat, tidak keluar rumah jika tidak perlu. Kalaupun harus keluar rumah, tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kalian sudah kelas 9, sebentar lagi akan melakukan ujian sekolah, sehingga Ibu berharap kalian tetap menjaga kesehatan supaya kalian bisa menyelesaikan sekolah menengah pertama kalian di SMP 219 dengan baik dan tentunya dengan nilai yang memuaskan. Selamat pagi dan salam sejahtera, selamat beraktivitas kembali.